Hi guys, welcome back to my channel. Oke guys, jadi hari ini aku mau bikin review untuk konser aku. Pembersih muka apa aja yang aku pakai dan mau nge-battle yang mana yang bagus, yang mana yang enggak. So, ya, kita mulai aja. Jadi aku di sini mau nge-battlein cleansing oil sama micellar water gitu ya, ada dua. Aku sebenarnya pengen bikin battle juga untuk cleansing oil sama cleansing balm. Nanti kalau misalnya aku udah dapet cleansing balm yang cocok buat muka aku bakalan battlein lagi. Tapi untuk sekarang kita nge-battle dulu antara micellar water sama cleansing oil, yang mana yang lebih bagus, yang mana yang lebih worth it untuk dibeli dan sebagainya. Oke. Jadi kita mulai aja videonya sekarang. So di sini aku ada micellar water dari G2G. Aku sebenarnya sebelum pakai G2G ada beberapa micellar water yang aku pakai, mereknya beberapa beda-beda gitu. Tapi yang sekarang masih ada sama aku itu G2G, dan ini tuh kayak nggak habis-habis. Soalnya aku memang lebih sering pakai cleansing oil sekarang gitu. So ya, kita bahas dari micellar water dulu. Khusus untuk micellar water yang ini bener-bener air aja ya guys, nggak ada campuran minyak sama sekali. Karena kalau kalian tahu ada micellar water yang ada campuran minyaknya, itu tuh dia micellar water yang bisa mengangkat makeup yang waterproof dan makeup yang tebal kayak gitu. Dan sedangkan kalau yang ini enggak, ini hanya micellar water biasa. Bisa sih remove makeup gitu, tapi enggak yang makeup tebal banget. Terus menurut aku kalau makeup yang waterproof tuh susah pakai micellar water gitu. Enaknya untuk micellar water itu dia enteng banget di muka, nggak berat karena dia air teksturnya. Nah terus juga kedua, pakai micellar water lebih praktis, of course. Kalian tinggal pakai kapas, usap bersih gitu ya. Nah cuman kurang enaknya adalah kalau misalnya micellar waternya itu nggak cocok di kalian atau muka kalian terlalu sensitif, kalian tuh nggak bisa sering-sering pakai micellar water karena kan harus menggunakan kapas, yang dimana kapas itu bisa bikin muka lebih iritasi gitu loh. Nah kecuali kalau misalnya kalian mukanya nggak sensitif, kalian normal skin aja, mungkin bisa banget pakai micellar water gitu. Makanya kenapa aku udah lumayan jarang pakai micellar water, karena aku sudah menemukan produk yang bisa membantu kulit sensitif aku kayak gitu. Makanya ini aku udah nggak begitu pakai. Biasanya aku pakai kalau untuk bersihin muka aku bare face aja, misalnya di hari itu aku nggak make upan sama sekali, tapi aku mungkin ada keluar rumah atau aktivitas aku sedikit lumayan banyak atau lebih banyak di outdoor, aku biasa pulang-pulang aku bersihin pakai micellar water. Tapi kalau misalnya di hari itu aku udah make upan atau apapun, aku nggak bersihin pakai micellar water. Dan juga guys, kalau kalian mau bersihin muka kalian dengan cleansing yang enteng, kayak misalnya kalian mau pakai daily untuk setiap hari tapi kalian nggak make upan, itu ada selain micellar water, kalian bisa pakai yang namanya cleansing milk. Cleansing milk itu dia jauh lebih lembut, jauh lebih enteng. Dia gak kerja, cleansing milk itu kerjanya gak kayak cleansing oil, karena kalau cleansing oil itu dia lebih berat, jadi dia lebih bisa ngangkat makeup dan makeup yang waterproof. Sedangkan kalau cleansing milk dia bisa bersihin bare face, makeup yang biasa aja standar, gak usah yang terlalu tebel-tebel banget, itu dia bisa ngebersihin makeup kalian gitu. Jadi kalau kalian mau yang lebih enteng, kalian bisa pakai cleansing milk. Dan aku juga sekarang ini lagi mau menuju untuk cobain cleansing milk, karena menurut aku cleansing milk tuh kayaknya cocok untuk muka-muka yang sensitif juga gitu, karena dia kan terbuat dari susu ya kan, jadi pasti bagus banget di muka kayak gitu. So ini untuk micellar water, kegunaannya di aku jujur nggak begitu banyak ya, ngebantu tapi nggak ngebantu banget. Misalnya kalian kulitnya normal skin atau misalnya oily, mungkin akan cocok banget pakai micellar water kayak gitu. Dan juga micellar water bikin iritasi mata guys kalau misalnya kalian bersihin maskara yang waterproof gitu. Nah sekarang kita lanjut ke cleansing oil. Di sini aku ada dua, ini satu yang Madagascar Centella, terus satu lagi itu yang Glad to Glow cleansing oil. Aku ada dua di sini. Nah
si dua cleansing oil ini ada banget perbedaannya setelah aku pakai. So untuk cleansing oil yang Madagascar Centella ini, dia teksturnya tuh jauh lebih cair nih, kalian lihat ya. Sedangkan kalau ini tuh jauh lebih kental, dia teksturnya jauh lebih berat gitu, yang Glad to Glow. Tapi kerjanya sebenarnya hampir-hampir sama aja sih, karena namanya cleansing oil, dia pasti akan gampang banget ngangkat makeup kalian yang tebel atau makeup kalian yang waterproof. Itu juga bekerja sama di aku, dua-duanya bekerja. Cuman mungkin kalau kalian yang nggak suka teksturnya terlalu kental dan jadinya susah banget untuk di blend di muka, karena kalau yang kental kayak gini, dia di muka tuh jatuhnya kayak berat gitu loh guys, jadinya kayak agak sedikit keset. Tapi kalau misalnya yang agak cair gini cleansing oilnya, dia itu jauh lebih smooth gitu jadinya, karena dia kan teksturnya nggak kental kan, dia teksturnya cair, jadi lebih gampang untuk diusapnya gitu kan. Kalau mau yang lebih gampang diusapnya, kalian pakai yang Centella Madagascar ini sih, yang Skin Angel. Tapi kalau misalnya kalian no problem sama sekali pakai yang lebih kental, kalian pakai ini juga nggak masalah, karena ini juga enak, ada wanginya. Tapi dia nggak pakai fragrance perfume gitu ya, dia wangi natural dari produknya deh setahu aku. Nah kalau untuk harga udah pasti Glad to Glow lebih murah yang ini tuh 100 ml, ini tuh 200 ml. Ini lebih mahal sedikit tapi udah dapet 200 ml sih cuma. Jadi balik lagi, kalau misalnya kalian pakai cleansing untuk skincare kalian itu bukan satu biji aja. Di luar dari cleansing oil kalian ada micellar water atau cleansing milk atau cleansing balm. Kalian sebenarnya nggak perlu beli cleansing oil gede-gede, kalian beli yang kecil aja juga udah cukup banget gitu. Karena ini juga sangat cukup di aku, dia juga turunnya lama tuh guys. Padahal aku biasa kalau pakai yang Glad to Glow ini aku banyakin supaya dia nggak terlalu keset di muka gitu. Tapi ya dua-duanya bekerjanya oke aja sih, cuma bedanya itu aja paling. Dan dia dua-duanya tuh sama-sama ngebersihin muka, ngangkat make up cepet banget. Apalagi maskara, aku tuh pakai maskara yang bener-bener waterproof banget guys, jadi tuh susah banget untuk dibersihinnya. Nah kalau pakai cleansing oil dua-dua ini itu bener-bener cepet banget ngangkatnya, dan langsung bersih, bulu mata tuh kan langsung hilang gitu. Terus dia maskaranya tuh langsung hilang gitu. Nah terus habis itu eyeshadownya juga, kalau misalnya aku pakai eyeshadow dia juga cepet banget ngangkatnya gitu. Jadi makanya aku suka banget, dan dua-duanya sama-sama ada efek exfoliatingnya. Tapi menurut aku yang lebih exfoliating tuh yang Madagascar Centella sih. Kalau yang Glad to Glow ini mungkin karena dia agak sedikit keset, jadi tekstur exfoliatingnya tuh kurang berasa di aku. Tapi kalau misalnya yang Centella ini, karena dia teksturnya benar-benar cair, jadi tekstur exfoliatingnya tuh kerasa banget di muka aku. Biasa aku suka banget kalau pakai cleansing oil exfoliate di sini nih. Seminggu tuh aku bisa adalah sekali pasti pakai cleansing oil, terus aku exfoliate daerah hidung aku, karena ini bener-bener kayak kasar-kasar gitu, suka kasar. Terus exfoliate bagian jidat, bagian samping sini, pokoknya semua bagian yang suka ada beruntusannya atau kayak tekstur-tekstur yang keras-keras kasar gitu, itu pasti aku exfoliate gitu supaya bersih kayak gitu. Tapi kalian nggak boleh terlalu sering juga, karena kalau misalnya terlalu sering exfoliate nanti mukanya bakal iritasi, apalagi buat yang sensitif face kayak gitu. Jadi kalau mau dibilang benefitnya sebenarnya lebih mantap yang mana, aku bisa bilang lebih mantap yang cleansing oil sih guys, karena dia bisa mencakup semuanya. Dia bisa bersihin makeup juga iya, bisa eksfoliasi juga iya, terus dia teksturnya jauh lebih aman dibandingkan water untuk muka yang sensitif. Tapi kalau kalian bener-bener sensitif banget parah sampai cleansing oil juga nggak bisa, kalian coba cleansing milk, karena itu udah banyak banget yang coba cleansing milk untuk di muka sensitif tuh cocok. Bahkan aku sendiri pun sampai mau coba guys pakai cleansing milk, dan cleansing milk memang mereknya belum begitu banyak sih. Kalau kalian mau cari yang Korean gitu, mungkin aku bisa kasih dua merek, tapi yang satu agak mahal, yang satu lagi kayak nggak murah tapi juga nggak mahal, jadi kayak di tengah-tengah gitu standar. Ada merek Prem kalau nggak salah, sama satu lagi merek Manyo. Dua-dua ini tuh merek Korean skincare, dan mereka jual cleansing milk. Kalau Prem itu dia jauh lebih mahal, tapi kalau Manyo dia itu jauh lebih murah, harganya 100 ribuan gitu setahu aku. So ya, dua
merek itu sih paling, dan aku lagi pengen coba yang Manyo karena cleansing oilnya Manyo juga katanya bagus. Jadi untuk menggantikan ini guys, karena ini lumayan keset ya gitu. Kalau yang ini jauh lebih cair kayak gitu teksturnya. Makanya aku pengen cobain cleansing oil Manyo. Cuman ini aku bakal tetap pakai terus sih, karena sebelum dapetin Manyo aku mau abisin ini dulu. Minimal ini udah aku pakai sedikit, maksudnya setengah lah, minimal banget aku udah pakai setengah. Aku baru beli yang Manyo gitu supaya nggak habis supaya produknya bisa habis dan kepake di aku, jadi nggak buang-buang produk. So ya guys, sekian aja untuk videonya, semoga bermanfaat bagi kalian. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you on my next video. Bye bye.